Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baiklah, semua pemirsa yang sedang menonton video saya. Jadi di sini, saya izin untuk menyampaikan terkait dengan hasil praktikum, di mana dalam hal ini menggunakan beberapa organ yang termasuk ke dalam sistem pencernaan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri, di mana saya merupakan Nyoman Wirayani dengan NIM 2313041014. Nah, sebelum saya menyampaikan terkait dengan hasil praktikum, di sini saya izin untuk menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu nih. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa sistem pencernaan itu merupakan salah satu sistem organ yang terdapat di tubuh kita, di mana sistem pencernaan ini terdiri dari organ-organ yang berbentuk saluran. Nah, ada pun beberapa organ tersebut, yaitu seperti rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Selain itu, terdapat juga beberapa kelenjar, yaitu seperti kelenjar liur, hati, pankreas, di mana dalam hal ini fungsi dari sistem pencernaan itu untuk menguraikan makanan dari struktur yang kompleks kemudian diubah menjadi molekul-molekul kecil sehingga dapat diserap dan dipergunakan untuk keperluan metabolisme sel. Nah, di sini di bagian kanan kita saya lampirkan terkait dengan gambar struktur dari sistem pencernaan, di mana kita bisa lihat bahwa di sini terdiri beberapa organ, yaitu yang pertama seperti mulut, selanjutnya dari mulut ini akan turun ke esofagus, kemudian dari esofagus ini akan turun ke lambung, kemudian dari lambung akan turun ke usus halus, kemudian ke usus besar yang kemudian akan berakhir di anus. Nah, dari sana, dari organ-organ tersebut, di sini kami ingin menyampaikan terkait dengan hasil praktikum terkait histologi dari beberapa organ-organ tersebut. Nah, adapun preparat atau sampel yang kami gunakan, yaitu yang pertama, yaitu kolon, di mana kolon ini merupakan usus besar. Kemudian yang kedua, yaitu esofagus. Kemudian yang ketiga, yaitu duodenum. Kemudian yang keempat, yaitu jejunum. Dan yang kelima, yaitu ileum. Oke, terkait dengan kelima preparat tersebut, kita langsungkan saja untuk membahas terkait dengan bagaimana sih hasil pembahasannya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan preparat kolon, di mana dalam hal ini kami menggunakan pembesaran mikroskop yaitu 10 kali 0,25, di mana di gambar kiri kita itu saya lampirkan hasil dari praktikum, kemudian pada gambar kanan itu dilampirkan yaitu sumber dari referensi. Nah, di mana dalam hal ini dari hasil praktikum kita bisa melihat kemiripan dari hasil praktikum dengan sumber referensi. Nah, bisa kita lihat bahwa di bagian sini, di bagian yang saya tunjukkan ini terdapat yaitu lamina propria. Kemudian di bagian bawah sini terdapat muscularis mucosa. Kemudian di bawah dari muscularis mucosa ini kita dapat lihat adanya serosa. Kemudian mungkin itu saja yang menjadi pembahasan terkait dengan sampel yang pertama terkait dengan kolon. Oke, kita langsungkan saja terkait dengan sampel yang kedua atau preparat yang kedua, di mana dalam hal ini kita akan membahas terkait dengan ileum. Nah, ileum ini merupakan bagian yang terdapat pada intestinum atau usus halus. Di mana dalam hal ini berdasarkan gambar referensi dan hasil praktikum yang berada di kiri kita itu memiliki kemiripan atau memiliki bentuk yang hampir sama. Nah, kita bisa lihat atau kita bisa bayangkan dengan derajat yang berbeda, di mana di bagian luar itu terdapat muscularis mucosa. Kemudian di dalamnya itu terdapat kripit. Kemudian di bagian atas yang berbentuk tabung-tabung ini kita bisa sebut sebagai filus, di mana dalam satu filus ini di dalam satu filus ini terdapat goblet cell. Nah, goblet cell ini juga kita bisa sebut sebagai kelenjar goblet, di mana dalam kelenjar ini juga berfungsi untuk membantu proses pencernaan. Oke, untuk bagian yang lain seperti lamina propira ini mungkin karena pembesaran mikroskop yang digunakan sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi, sehingga untuk lamina propiranya itu tidak bisa terlihat gitu ya. Tapi yang jelas lamina propira ini terdapat di bagian ujung dari filus dekat dengan bagian atasnya gitu. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan pembahasan yang ketiga, yaitu organ esofagus. Nah, sama juga di bagian kiri kita merupakan hasil praktikum dengan pembesaran 10 kali 0,25, dan di kanan kita merupakan hasil referensi. Namun, dari sini kita bisa lihat sedikit perbedaan gambar gitu ya. Namun dari sana juga tetap saja kita bisa tentukan mana yang merupakan bagian-bagiannya. Namun mungkin tidak sekompleks yang berada di referensi. Di mana dalam hal ini kita bisa sampaikan di bagian bawah. Di bagian bawah ini terdapat muscularis mucosa gitu ya. Kemudian di atas muscularis mucosa itu terdapat mukosa. Nah, untuk bagian-bagian lain seperti nodula lymphoidus, kemudian pembuluh, kemudian ductus yang lainnya itu mungkin belum dapat kita teliti gitu ya dari hasil preparat tersebut. Kemudian mungkin sekian saja untuk terkait dengan organ esofagus. Kemudian selanjutnya yaitu kita lanjut ke preparat yang keempat, yaitu terkait dengan duodenum. Di mana dalam duodenum ini kita bisa lihat memiliki bentuk yang hampir mirip dengan ileum tadi. Nah, sebenarnya duodenum ini juga merupakan bagian dari intestinum, yaitu usus halus gitu ya. Di mana berdasarkan hasil praktikum yaitu pembesaran 10 kali 0,25 didapatkan yaitu bentuk filus yang lebih pendek daripada ileum tadi. Di sini kita lihat bahwa ada tonjolan-tonjolan seperti tabung, di mana itu merupakan filus. Kemudian di bagian bawah ini mungkin kita bisa temukan yaitu muscularis mucosa. Kemudian di bagian bawah dari muscularis mucosa ini kita bisa temukan yaitu adanya serosa. Kemudian mungkin sekian, kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan preparat yang terakhir yaitu terkait dengan jejunum. Nah, kita bisa lihat, kita bisa bandingkan bahwa jejunum, ileum, dan duodenum ini memiliki bentuk hasil
praktikum yang hampir sama gitu ya. Nah, dari sana kita bisa simpulkan bahwa ibarat kata bahwa ileum, jejunum, dan duodenum ini memiliki keterkaitan atau kesinambungan gitu. Dan memang benar bahwa ileum, jejunum, dan duodenum ini memang merupakan satu bagian dari usus halus gitu. Di mana berdasarkan hasil pembesaran 10 kali 0,25, jadi kita bisa lihat terdapat adanya filus kembali, namun memiliki ukuran yang lebih tinggi daripada jejunum tadi, namun tidak seramping dari ileum gitu ya. Kemudian terdapat di bagian bawah dari filus itu terdapat submucosa. Kemudian di bagian bawah dari muscularis mucosa itu terdapat serosa. Nah, untuk bagian dalam dari filus yaitu sel goblet itu mungkin kita tidak bisa lihat di sini karena pembesarannya sudah tidak memungkinkan lagi gitu ya. Oke. Kemudian untuk selanjutnya yaitu karena sudah semua preparat atau hasil praktikum yang didapat terkait dengan histologi dari sistem pencernaan itu sudah saya sampaikan, mungkin di sini saya izin untuk menyampaikan terkait dengan kesimpulan. Nah, di mana dari hasil praktikum semuanya itu kita bisa simpulkan nih bahwa saluran pencernaan itu pada umumnya memang terdiri dari lapisan mukosa, submukosa, tunika muscularis, dan serosa. Nah, dari gambar yang berada di kanan ini kita bisa lihat nih di mana bagian tunika mukosa, submukosa, kemudian tunika muscularis, dan serosa, di mana tunika mukosa ini terdapat di bagian yang menunjukkan nomor A, kemudian submukosa ini terdapat di bagian B, kemudian tunika muscularis ini terdapat di bagian C, dan serosa ini terdapat di bagian nomor D.